Halo Sobat Bos semua, bertemu kembali dengan saya Arai di channel Belajar Online Sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masa praaksara bagian kedua, yaitu pembagian masa berdasarkan arkeologi. Tonton terus videonya sampai habis. Zaman atau masa praaksara disebut juga dengan zaman Nirleka. Nir berarti belum, dan leka berarti tulisan. Jadi pada masa ini masyarakatnya belum mengenal dan mempergunakan tulisan. Sehingga belum ada bukti-bukti tertulis yang ditinggalkan dari masa tersebut. Lalu jika belum ada tulisan, dari mana kita dapat mempelajari masa tersebut? Untuk mempelajari masa praaksara kita dapat menggunakan benda-benda peninggalan dari masa tersebut seperti fosil dan artefak. Fosil merupakan sisa-sisa dari makhluk hidup baik manusia, hewan, maupun tumbuhan yang telah membatu. Sedangkan artefak adalah sisa-sisa peninggalan peralatan hidup manusia dari zaman prasejarah seperti kapak genggam, gerabah, nekara, dan lain sebagainya. Sobat Bos, ada beberapa ilmu bantu untuk mempelajari masa praaksara. Di antaranya paleontologi dan arkeologi. Paleontologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu atau fosil. Sedangkan arkeologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang benda-benda peninggalan manusia di masa lalu atau artefak. Secara garis besar masa praaksara dibedakan menjadi dua, pertama berdasarkan geologi dan yang kedua berdasarkan arkeologi. Mari Sobat Bos, kita bahas masa praaksara berdasarkan arkeologi. Secara arkeologi masa praaksara dibagi menjadi 5, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan logam. Pertama, Paleolitikum. Zaman Paleolitikum atau disebut juga dengan zaman Batu Tua, berlangsung pada masa Pleistosen awal, sekitar 600.000 tahun yang lalu. Kebudayaan pada masa ini berkembang cukup lambat karena kondisi alam yang belum stabil. Peralatan yang digunakan juga masih sangat sederhana yaitu berupa pecahan batu. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia pada masa Paleolitikum hidup dengan cara hunting and food gathering atau berburu dan mengumpulkan makanan. Hal ini dilakukan karena mereka belum bisa memproduksi makanan sendiri, sehingga masih sangat bergantung pada alam. Manusia pada masa itu juga hidup secara nomaden atau berpindah-pindah tempat dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka hidup dalam kelompok kecil untuk memudahkan perpindahan dalam mengikuti binatang buruannya. Mereka juga tinggal di dekat sumber air. Manusia purba pendukung dari masa ini adalah Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Meganthropus paleojavanicus. Benda-benda peninggalan dari masa Paleolitikum adalah kapak genggam, kapak perimbas, flex atau peralatan serpi, dan peralatan tulang. Ada dua macam kebudayaan Paleolitikum di Indonesia,
yaitu kebudayaan Pacitan yang ditemukan oleh von Koenigswald pada 1935 dan kebudayaan Ngandong yang ditemukan di Ngawi, Jawa Timur. Kedua, Mesolitikum. Zaman Mesolitikum disebut juga zaman Batu Pertengahan. Zaman ini diperkirakan terjadi pada masa Holosen sekitar 10.000 tahun yang lalu. Kebudayaan masa Mesolitikum lebih maju dibandingkan dengan zaman Paleolitikum, karena manusia pendukungnya Homo sapiens yang lebih cerdas dan kondisi alamnya relatif lebih stabil sehingga kebudayaan dapat berkembang. Pola kehidupan pada masa ini manusia purbanya sudah hidup secara semi-nomaden dengan tinggal di gua-gua alami dan mengusahakan makanannya dengan berburu serta berladang secara sederhana. Beberapa bentuk peninggalan dari masa Mesolitikum adalah a. Keukenmodinger atau sampah dapur, yaitu berupa tumpukan kulit kerang yang sudah membatu. B. Abrisausroche atau gua yang digunakan sebagai tempat tinggal manusia purba. C. Gerabah dari tanah liat yang difungsikan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan juga air. D. Peralatan tulang dari kebudayaan tulang sampung yang berhasil ditemukan oleh Van Steen Kallenfels. E. Peralatan batu dari kebudayaan Toala yang ditemukan oleh Fritz dan Paul Saracen. F. Kapak genggam Sumatera. Ketiga, Neolitikum. Zaman Neolitikum disebut juga dengan zaman batu muda yang terjadi sekitar 1.500 tahun yang lalu. Kebudayaan pada masa Neolitikum lebih maju jika dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Mereka sudah hidup secara menetap dalam perkampungan yang sifatnya permanen dan mengusahakan makanannya dengan cara bercocok tanam, berternak serta mencari ikan. Pada masa ini mereka sudah mampu bekerja sama dalam menebang hutan, membakar semak, menabur atau menanam benih, memetik hasil ladang, mendirikan rumah, dan menyelenggarakan upacara. Buat mengatur kehidupan bersama, mereka juga memulai memilih seseorang untuk dijadikan pemimpin atau primus inter pares yang artinya utama dari sesamanya, yaitu ketua suku. Meskipun beberapa peralatan pada masa Neolitikum mengadopsi peralatan dari masa-masa sebelumnya, tetapi ada banyak inovasi dalam pembuatannya. Di antaranya adalah kapak lonjong, kapak persegi, dan gerabah. Kehidupan menetap dan kebudayaan yang sudah maju membuat masyarakat pada masa Neolitikum sudah mengenal adanya kepercayaan dan penguburan mayat. Bentuk kepercayaan yang ada pada masa ini diantaranya adalah animisme, dinamisme, dan totemisme. Keempat, Megalitikum. Zaman Megalitikum biasanya disebut juga dengan zaman batu besar. Zaman ini masih merupakan bagian dari masa Neolitikum. Disebut Megalitikum karena kebudayaan pada masa ini menggunakan batu-batu berukuran besar, dan biasanya berkaitan dengan praktik-praktik kepercayaan atau religi. Beberapa peninggalan dari masa Megalitikum adalah a. Menhir, yaitu tiang atau tugu batu yang berfungsi sebagai sarana pemujaan roh nenek moyang.
Menhir biasanya diukir menyerupai sosok manusia sebagai bentuk penghormatan bagi orang yang telah meninggal. B. Punden berundak, yaitu bangunan bertingkat-tingkat seperti anak tangga. Pada masa Hindu-Buddha punden berundak biasanya digunakan sebagai kaki atau bagian dasar candi. C. Dolmen, yaitu merupakan meja batu yang digunakan untuk meletakkan sesajen atau sebagai penutup sarkofagus. D. Kubur batu, yaitu tempat untuk meletakkan jenazah yang terbuat dari lempengan batu besar. E. Sarkofagus, yaitu peti jenazah yang berbentuk seperti lesung dan memiliki tutup di atasnya. Sarkofagus biasanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah. F. Waruga, yaitu merupakan peti jenazah kecil yang berbentuk seperti kubus dan memiliki tutup menyerupai atap rumah. Waruga biasanya digunakan oleh masyarakat kelas atas seperti kepala suku dan keluarganya. Secara garis besar masa megalitikum di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu megalitikum tua yang dibawa oleh orang-orang Proto-Melayu dan megalitikum muda yang dibawa oleh orang-orang Deutero-Melayu. Kelima, logam atau perundagian. Zaman logam adalah masa di mana kehidupan masyarakatnya sudah semakin maju dan mengenal teknik-teknik pengolahan logam. Pada masa ini kehidupan masyarakatnya sudah semakin kompleks dan memiliki beberapa orang yang terampil di bidangnya masing-masing. Sehingga tidak mengherankan jika zaman logam disebut juga dengan masa perundagian yang berarti sudah mengenal pembagian kerja. Secara garis besar zaman logam terbagi menjadi tiga, yaitu zaman tembaga, zaman besi, dan zaman perunggu. Pada masa ini terdapat dua macam cara dalam pembuatan benda-benda logam, yaitu teknik bivalve dan acire perdue. Teknik bivalve merupakan cara pembuatan benda-benda logam dengan menggunakan cetakan yang terbuat dari kayu maupun batu, di mana cetakan ini dapat digunakan berkali-kali. Sedangkan teknik acire perdue merupakan pembuatan benda-benda logam dengan menggunakan cetakan yang terbuat dari perpaduan tanah liat dan lilin sehingga cetakan ini hanya dapat digunakan sekali saja. Benda-benda peninggalan dari zaman logam diantaranya adalah A. Nekara, yaitu sebuah drum besar yang berfungsi untuk upacara ritual seperti memanggil hujan dan penguburan mayat. B. Moko, yaitu alat musik yang bentuknya menyerupai nekara tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil. C. Bejana perunggu, yaitu tempat untuk menyimpan air maupun makanan yang terbuat dari perunggu. D. Kapak corong, atau yang lebih dikenal dengan kapak sepatu. E. Candrasa, bentuknya hampir mirip dengan kapak corong tetapi di salah satu bagian sisinya dibuat memanjang. Candrasa biasanya hanya digunakan untuk acara-acara ritual. Nah Sobat Bos, itulah penjelasan tentang masa praaksara bagian kedua, yaitu pembagian masa berdasarkan arkeologi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Ayo dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe.
Sehat selalu untuk kalian semua Sobat Bos. Terima kasih.